Sama. Ya, baik. Nah, kemarin kita sudah mengenal ada yang namanya deret pangkat, begitu ya. Deret pangkat. Dan kemudian kita, ya, deret pangkat itu dituliskan dengan cara AN, begitu ya. X pangkat N ini kalau yang pusatnya di 0 ya, pusatnya di 0. Jadi ini adalah A0 ditambah A1X begitu, ditambah A2X kuadrat dan seterusnya gitu. Seperti polinom ya, tapi tak hingga di sini, sampai suku ke tak hingga begitu. Nah, sekarang ini kalau pusatnya di 0. Kalau pusatnya di A misalnya begitu, saya tulisnya A ya. Ya kemarin mungkin C gitu ya. Sekarang saya ganti jadi A ya supaya sama nanti di deret Maclaurin-nya. Nah, ini berarti kan kalau ini X pangkat N juga ya. Kalau N-nya 0 berarti A0 sama ya. Ini A1 tapi X dikurangi A gitu. A-nya suatu bilangan sekian gitu. Dan seterusnya ya. Ini A2 X min A pangkat 2 dan seterusnya di sini. Nah, jadi kalau yang atas pusatnya di 0, ingat ini kita sebut sebagai pusat atau di sekitar lah ya. Di ya bolehlah sekarang saya bilang pusat dulu aja ya. Pusat dalam tanda kutip di X sama dengan 0. Kalau yang ini itu pusatnya di X sama dengan A begitu. Nah, kemudian kita tahu kemarin bahwa salah satu deret yang penting, ini berawal dari deret geometri ya, deret pangkat yang penting itu adalah uraian deret pangkat untuk fungsi ini, 1 per 1 min X. Apakah ini kemarin? Ada yang ingat? Deret pangkatnya apa? 1 plus X kuadrat. Betul, betul. Dan seterusnya ya, berasal dari ini kita tahu bahwa deret geometri dengan rasio X, kemudian suku pertamanya 1 gitu ya. Nah, ini tapi harus ada syaratnya. Nah, si X-nya harus, rasionya kan harus, mutlak rasionya harus kurang dari 1. Nah, makanya di sini X-nya harus berada di antara min 1 sampai 1. Kalau ini terjadi, kita punya X yang ada di sini, maka jumlah ini semua itu konvergen ke sini. Persis nilainya sama dengan 1 per 1 min X ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya rasionya setengah, kan bisa ya X-nya setengah. Maka kalau kita punya 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1 per 8, dan seterusnya ya, 1 per 16. Nah ini persis jumlahnya adalah 1 per 1 min setengah gitu. Jadi 2 gitu. Jadi kalau 2, angka 2 mau dituliskan sebagai penjumlahan tak hingga banyak pecahan ya begini gitu ya. Angka 2 tuh gini. Ini contoh ya, yang di bawah tuh contoh saja. Nah, itu deret pangkat kemarin kita tahu. Kita sudah mengenal kalau kita punya suatu deret pangkat, mau mencari himpunan kekonvergenannya sama jari-jari kekonvergenannya seperti apa. Nah, itu diulang lagi ya. Nah, sekarang ada hubungannya sama deret pangkat ini, kita akan mengenal yang namanya deret Taylor dan deret Maclaurin namanya. Ya, deret Taylor dan deret Maclaurin. Saya mulai dari deret Maclaurin dulu. Deret ya Taylor, bukan Taylor Swift ya. Taylor dan nama orang memang ya, Maclaurin. Nah, seperti ini. Deret Taylor dan Maclaurin. Nah, berawal dari seperti ini. Jadi kalau saya punya fx, suatu fungsi, fx ini tak lain adalah deret pangkat yang tadi. Misalnya ya, kita namakan fx. Jadi ini an x pangkat n gitu. Ini 0 sampai tak hingga. Tak lain ini adalah A0 ya, ditambah A1X. Ini saya sengaja menuliskan seperti ini karena nanti ada tujuannya ya, mau memperlihatkan gitu. Sepangkat 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita substitusi X sama dengan 0 ke si fungsi ini, ya, X-nya diganti 0, disubstitusi, maka kita akan punya F0 itu adalah apa? 0, X-nya diganti 0 semua. Berarti yang sisa hanyalah A0.
A0, betul. Nah, jadi ternyata F0, kan ininya juga diganti ya. F0 itu adalah A0. Gitu. Jadi A0 itu ternyata F0. Nah, kemudian kita lakukan penurunan. Jadi diturunkan si F ini, jadinya kita punya F aksen X, gitu ya. Kan ini polinom aja biasa, kita turunkan. Tentunya A0-nya hilang ya, diturunkan jadi 0, karena ini konstanta. Kemudian A1X diturunkan jadi A1. A1, betul. Kemudian yang ini berarti 2A2X, gitu ya. Kemudian yang pangkatnya 3 berarti 3A3 X pangkat 2, dan seterusnya. 4A4 X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, lalu ke sini kita substitusi juga si 0. X sama dengan 0 kita substitusi, sehingga kita peroleh F aksen 0, ya, itu adalah Halo. A1. A1, betul. A1 ya, F aksen 0 itu adalah A1. Demikian seterusnya kita turunkan lagi gitu ya. Kita turunkan lagi 2 kali menjadi yang ini berarti 2A2 gitu ya. Yang sebelah sana 6 gitu kan. 6 tapi sengaja saya tulis seperti ini. 2 kali 3 kali A3X gitu ya. Kemudian yang sebelah sana juga saya sengaja 3 kali 4 kali A4 X pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya. Dimasukin lagi si X sama dengan 0. Jadi kita punya F aksen 0, F double aksen, itu adalah, kan yang ini 0 semua, sisanya cuman yang ini, ya. 2A2. Sehingga kita punya A2 berarti F double aksen, gitu ya, dibagi 2. Nah, 2 tuh ini sengaja begitu, 2 itu ya artinya 2 faktorial gitu ya. Sengaja dibuat faktorialnya. Nah, ini juga sama sebetulnya, ini kan dibagi 1, 1 tuh ya 1 faktorial gitu ya. Nah, kemudian supaya terlihat polanya, kita turunkan lagi 1 kali lagi, jadi yang ketiga gitu. Ternyata adalah, ini kan berarti ini 0 ya. Sisanya cuma yang ini, 2 kali 3 kali begitu, A3, yang sebelah sini 2 kali 3 kali 4 kali A4X gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita substitusi lagi X sama dengan 0, jadi F triple aksen 0 adalah 2 kali 3 kali A3. Gitu. Sehingga A3 kita peroleh adalah F triple aksen 0 dibagi 2 kali 3 itu 3 faktorial ya, gitu. Dan seterusnya begitu. Nah, sehingga ternyata kita akan peroleh ya. Kita akan peroleh ini kalau dilanjutkan begitu, ternyata F AN gitu ya, AN aja, tulis AN. Ternyata akan diperoleh AN itu tak lain adalah turunan ke N. Nah, kalau pakai kurung begitu itu artinya turunan ya, turunan ke N. Jadi kalau bedakan dengan Fn gitu. Kalau F pangkat N artinya si fungsi F-nya namanya dikomposisi sebanyak N kali. Jadi itu tuh sama kalau misalnya kalian punya F kuadrat gitu ya, X lah gitu ya. Ini artinya, oh ini dikali. Jadi Fx dikali Fx gitu ya. Kalau seperti ini tuh dikali. Tapi kalau pakai dalam kurung artinya pakai dalam kurung itu turunan gitu. Pangkat ketika pakai dalam kurung artinya turunan ya. Jadi turunan ke N kemudian disubstitusi 0 dibagi kira-kira apa? Ini kalau A3 N faktorial. ya betul, N faktorial betul. Nah, ternyata AN tuh begitu gitu. Sehingga kalau kita tadi punya Fx adalah fungsi ya, A0 ditambah A1X ditambah A2X ditambah kuadrat A3X pangkat 3, A4X pangkat 4, dan seterusnya ya. Kita ganti semuanya sehingga ini menjadi ternyata Fx itu ya sama dengan F0, kan tadi A0-nya F0 gitu. Kemudian A1 itu F aksen 0 per 1 faktorial ya, 1 aja lah gitu ya. Boleh pakai 1 faktorial gini, tapi ya 1 itu kan artinya. A2 juga sama, F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali X2. Nah, ini A2-nya.
A3-nya F triple aksen 0 dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya ya. 4 juga sama. Jadi kalau 4 begini, pangkatnya 4 ya. Jangan aksennya ada 4. Nanti jadi bingung. Aksen itu hanya digunakan sampai 3 kali ya. Di titik 0 per 4 faktorial dikali X pangkat 4 dan seterusnya gitu. Ya, sehingga kalau kita tuliskan yang tadinya ini ya AN X pangkat N begini 0 ya sampai tak hingga itu sekarang menjadi F gitu ya. Tadi kan AN-nya kita ganti begini gitu. N faktorial ini AN-nya nih dikali X pangkat N. Nah, inilah yang dinamakan dengan deret Maclaurin namanya. Ini namanya deret Maclaurin ya, Maclaurin gitu. Tulisnya begini. Maclaurin gitu. Ini namanya deret Maclaurin dari suatu fungsi fx gitu. Dengan syarat tentunya ini bisa dituliskan seperti ini asal turunannya terus ada ya, terdefinisi ya turunannya di titik 0 gitu. Jadi f aksen 0-nya ada, f double aksen 0-nya ada dan seterusnya gitu. Selalu terdefinisi turunan kesekiannya begitu. Nah, ini namanya deret Maclaurin. Ya, dari suatu fungsi. Nah, ternyata deret pangkat yang kita tuliskan kemarin itu tak lain adalah deret Maclaurin sebetulnya. Gitu ya. Tak lain adalah deret Maclaurin. Nah, dengan cara serupa ya, dengan cara serupa seperti tadi yang begini gitu sekarang kalau kita punya fungsinya sekarang saya langsung singkat saja di sini saya tulisnya. Kalau sekarang fungsinya dituliskan dalam bentuk pusatnya bukan di 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya fungsinya begini, kalau yang atas kan fungsinya ini pusatnya di 0 ya, si fx yang atas. Nah, kalau sekarang misalnya saya tuliskan pusatnya di A, berarti kan begini, x min A gitu ya. Nih, jadi dia adalah deret pangkat tapi pusatnya di A gitu. Nah, begini x pangkat, X min A gitu ya. X min A pangkat 3, kemudian 4, X min A pangkat 4, dan seterusnya ya. Nah, ini kan pusatnya di A. Sama, dengan cara yang sama nih, kayak begini gitu, kalau kita cari begitu, kita turunkan, lalu substitusinya bukan di 0, tapi di A gitu ya, substitusinya di A, maka nanti A1 tuh dapatnya F aksen A gitu. A0 dapatnya FA. F di A gitu ya, nilai fungsi di A. A1 dapatnya F aksen A. A2 dapatnya F double aksen A per 2 faktorial. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Dengan cara serupa ya, diikutin saja begini, tapi nolnya diganti A gitu. Nolnya diganti A. Nah, maka kita akan punya Fx itu akan menjadi A0-nya tuh FA. FA. Kemudian A1-nya adalah F aksen A per 1 faktorial ya, dikali X min A gitu. A2-nya F double aksen A per 2 faktorial gitu. Nah, ininya nggak berubah jadi X ya, karena kan pusatnya di A gitu. Tetap seperti ini. Nah, kemudian ini F triple aksen berarti ya, F triple aksen A 3 faktorial begitu. X min A pangkat 3 dan seterusnya ya. Saya nggak tuliskan yang itu ya. Pangkat 4 juga sama. Ya ditulis deh. Supaya adil sama kayak yang atas. F turunan keempat di titik A per 4 faktorial dikali X min A pangkat 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan deret Taylor. Gitu ya, deret Taylor. Jadi artinya ketika kita punya suatu fungsi begitu deret pangkat sebetulnya ya, deret Taylor itu deret pangkat tapi pusatnya bukan di 0 gitu. Nah, itu tak lain adalah asal ini sekali lagi turunannya juga tentunya terdefinisi di A sekian kali gitu ya. Bahkan selalu terdefinisi gitu turunannya. Turunan kesekiannya itu selalu terdefinisi ya. N faktorial X min A pangkat N gitu. Bedanya cuman itu. Jadi sebetulnya deret Taylor dan Maclaurin itu juga, hanya saja berarti kalau deret Maclaurin
itu adalah deret Taylor ketika A-nya berapa? 0. 0, betul. Betul. Jadi secara umum yang lebih umum deret Taylor ya. Makanya namanya deret Taylor dan Maclaurin gitu. Yang lebih umum itu deret Taylor. Ini A-nya boleh berapapun. Gitu. A-nya boleh berapapun. Tapi ketika A-nya 0, maka kita punya deret Maclaurin. Gitu ya. Jadi saya tulis deret Taylor atau apa? Deret Maclaurin sama dengan deret Taylor saat saat apa tuh namanya A-nya ya, A-nya itu 0 gitu. Atau di 0 gitulah ya. Deret Taylor di 0 sebetulnya deret Maclaurin itu. Nah, ini kalian kita harus hafal memang ya. Harus hafal ininya deretnya gitu. Ini jangan dilupain nih, Fx sama dengan F0 ditambah F aksen 0 per 1. Ini 1 boleh ditulis boleh enggak ya, karena dibagi 1 ya. Kali X pangkat 1, ini turunan kedua di titik 0 dibagi 2. Ini ada faktorialnya, hati-hati. Ini 1 faktorial 1, 2 faktorial 2 ya. Tapi kalau 3 faktorial bukan 3, 6 ya. 2 kali 3 gitu. Ini 4 faktorial. Jadi faktorial sebetulnya ya. Bukan dibagi 2, dibagi 3 gitu, tidak. Faktorial. Dan seterusnya ini juga deret Taylor-nya. Uraiannya harus hafal ya. Uraiannya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata beberapa fungsi yang kemarin kita tahu, sebetulnya deret Maclaurin itu apa? Deret pangkat gitu ya. Coba saya tulis lagi. Ternyata dia tuh deret pangkat gitu. Deret pangkat yang kita kenal kemarin. Ya, deret pangkat. Oke, sorry ya, ada yang berteriak. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh yang kemarin itu. Pura-puranya kita belum tahu uraian dari deret pangkat yang ini 1/x apa kemarin ya, tadi yang saya tulis tadi fx-nya misal adalah 1/1 min x ini. Ceritanya kita belum tahu uraiannya ya, padahal kan itu dari deret geometri kemarin ya. Tapi sekarang kita diminta menentukan uraian deret Maclaurin. Tentukan uraian deret Maclaurin dari, atau deret Maclaurin aja ya. Deret itu kan uraian. Deret Maclaurin dari fx. Fx-nya yang atas itu gitu. Nah, maka kita sekarang mau substitusi, mau pakai rumus Maclaurin tadi gitu. Artinya kita harus cari ya f aksennya apa, terus disubstitusi di 0 ya. Coba. Berarti kalau f0-nya apa ini? Kalau dimasukin 1/1 min 0 berapa? 1 ya. Oke, turunan dari yang ini berapa? Ini tuh supaya mudah gitu diturunkannya, atau saya hapus dulu deh. Ini kita jadikan 1 min X pangkat min 1 gitu kan ya. Nah, kalau kita substitusi 0, hasilnya adalah 1/1 min 0. 1. Oke, gitu kan. Kalau diturunin, jadinya apa? Yang ini mungkin lebih mudah untuk diturunkan. Jadi nggak usah pakai UV gitu ya. Yang ini diturunkan jadi apa? Min 1, 1 pangkat X. Pangkatnya jadi? Min 2. Min 2. Tapi dikali turunan dalamnya? Min 1 kan? Iya, Bu. Jadi sebetulnya ini turunan keduanya, turunan pertamanya. 1 min X kuadrat gitu. Ya, kita masukin 0. Jadi F aksen 0 berapa berarti? 1 min X, 0, sorry. 0 dikuadratkan. 1 juga gitu ya. Nah, sekarang turunan keduanya. Turunan kedua. Jadinya apa? Ini min 2 ya. Ini min 2. Berarti gimana? Min 2. 1 min X pangkat min 3 dikali min 1. Gitu. Jadi sebetulnya 2 per 1 min X pangkat 3. Ya. Maka F double aksen 0 berapa? 2 per 1 min 0. Jadinya
2. Gitu. Nah, ini turunin. Jadinya apa? Halo. Min 3 kali 2. 1 min X pangkat min 4 dikali min 1. Gitu kan ya? Atau ini adalah 6. Ya, 6 per 1 min X pangkat 4. Gitu. Substitusi sekarang F triple aksen 0. Jadinya 6 ya? Iya, Bu. Oke. Dan seterusnya gitu ya. Yang keempat, yang kelima gitu, turunan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita akan substitusi ke rumus deret Taylor. Deret Maclaurin, sorry. Karena ini di sekitar 0 ya. Baik, sehingga maka menurut tadi deret Maclaurin ini adalah F0 ditambah F aksen 0 dikali X ditambah F double aksen 0 dikali X kuadrat ya, ditambah triple aksen 0 dikali X pangkat 3. Oh, sorry. Nah, 3 faktorial gitu ya. Dan seterusnya, nih supaya ini saya di bawah gitu ya. Dan seterusnya. Maka ini adalah, maka fx adalah 1 per x itu adalah, kita substitusi f0 itu berapa? 1 ya. F0 1. F aksen 0. Ini. 1 dikali x. Tuh kata dia ya, dikali x. Masukin ke rumus aja ini mah ya. F double aksen 0, 2 ya. 2 tapi dibagi 2 gitu. Faktorial ya, kali x kuadrat. Yang ini F triple aksen ini 6. 6 dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3. Dan seterusnya. Begitu. Nah, maka kita peroleh tak lain yang kita tahu tadi. Gitu. Ya. Yakinlah kesananya juga begitu. Gitu. Dan seterusnya. Gitu. Jadi benar bahwa 1 per 1 min X itu tuh ini uraiannya. Deret Maclaurin-nya. Gitu. Jadi deret Maclaurin itu sebetulnya deret pangkat. Gitu. Ya, kalau kita cari dengan seperti ini, gitu. Paham nggak? Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi, betul. Oke, terima kasih yang menjawab. Udah paham ya. Yang lain juga mudah-mudahan paham ya, yang tidak menjawab. Nah, maka ternyata ada 2 cara berarti ya, ketika kita diminta untuk menentukan uraian deret Maclaurin atau uraian deret pangkat dari suatu fungsi yang bentuknya sudah kita kenal begitu, maksudnya bisa kan yang pokok tuh si ini gitu ya, yang pokok tuh si ini 1 per 1 min X gitu, kita tahu uraiannya begini gitu. Nah, maka ketika kita punya fungsi yang contohnya misal fx, tentukan uraian deret pangkat dari seperti ini gitu ya, misal 2 min 3x gitu aja ya. Nah, ada 2 cara. Ada 2 cara melihatnya sebagai apa namanya? Dari deret yang utama tadi, kemudian kita bagaimana cara supaya ini didapat dari deret yang utama ini gitu ya, dioperasikan. Ini tuh dikali berapa gitu ya. Cuman dikali saja atau seperti apa gitu. Atau melihat si deret ini benar-benar sebagai fx, lalu kita mau pakai uraian deret Maclaurin tadi gitu rumusnya. Benar-benar dicari turunan pertamanya, lalu disubstitusi 0, turunan kedua disubstitusi 0, lalu nanti masukin gitu ke rumusnya gitu. Nah, nanti tuh hasilnya akan sama. Pasti sama. Contohnya ya, coba kalau kita pakai cara 1 tuh benar-benar langsung gitu. Cara yang langsung aja ya. Jadi memandang ini sebagai 4/2 ya dikeluarin. Oke, saya tulis dulu. Ini 4/2 dikeluarin. Jadi kita punya di sini 1 ya. Di sini 1 begitu. Di sini berarti berapa? Kalau 2-nya dikeluarin di sini 3/2x ya. Nah, jadi ini apa namanya sudah bentuknya seperti tadi 1 per 1 min kotak lah gitu. Nah, maka langsung kita pakai yang utama tadi bahwa ini adalah 1 gimana plus 3/2x gitu ya. Saya kurangin dulu supaya kelihatan. 3/2x dikuadratkan ditambah
3/2 X pangkat 3 ditambah 3/2 ya, X pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kita kalikan sekarang dengan 4/2. Ini adalah 4/2 ditambah berapa tuh? 12 ya, per 4. Ya, nanti disederhanakan saja. Ini ditambah berapa lagi? Dikuadratkan dulu ya. 4/2 kali 9. Oh iya, ini disederhanakan lah supaya gampang. 2, ini berapa? 2 kali ini? 3X. 3X ya. Kemudian yang ini? 2 9/2. kali 9/2 ya. Oke, X kuadrat. Yang ini? Berapa? 2/4. Berapa? 27/4. Ya. X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini cara pertama. Jadi ternyata si fungsi ini 4/2 min 3X itu uraian deret Maclaurin-nya ini gitu. Karena kita melihatnya sebagai oh ini tuh cuman ini kok seakan-akan apa ya, modifikasi gitu ya, modifikasi dari 1/1 min X gitu. Cuman kita melihatnya oh ini harus diapain dulu supaya kelihatan ininya gitu ya. Nah, atau kita memandang dia benar-benar seperti apa? Mau pakai rumus deret Maclaurin tadi gitu. Cara kedua ya. Cara kedua, kita akan menggunakan rumus deret Maclaurin sehingga benar-benar diturunkan gitu. Kita punya fx-nya adalah 4/2 gini. Nah, baru kita turunkan ya. Berarti kalau turunannya apa coba? Langsung tuh. Apa nak? Boleh? Ini aja. Sorry, bentar ya. Lagi dipakai Umi ngajar ya. Oke. Ya, di sana. Turunannya apa? 12/2 min 3X kuadrat. Gitu ya? Benar nggak? Benar. Benar ya. Cobain ya. Pangkat turunan keduanya apa? 24. 24 kali 3 ya. Karena nanti dikali min 3 juga. Jadi dikali min 2, tapi habis itu dikali min 3 ya. Betul? Betul. Jadi 24 kali 3 72. 72. Gitu, pangkat 3 ya. Dan coba yang ketiga sekarang berapa? 72 kali 9. 2 min 3X pangkat 4. Dah, gitu. Sekarang kalau disubstitusi, F0 berarti berapa? 2 ya. Masukin 0. F aksen 0 adalah 3. Betul? Iya, Bu. Terus F double aksen 0 berarti 72 bagi 8 ya. 9. 9. Terus ini F triple aksen 0, berarti berapa tuh? 72 bagi 8, 9/2 ya. Gitu kan? Betul nggak ya? Betul aja lah ya. Enggak ya, salah ya, 18 ya. 9 kali 9, 81. 81. 81, tapi yang bawah masih ada 2 gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, sip. Nah, udah begini kita substitusi ke rumus yang tadi gitu. Ke rumus deret Maclaurin, bahwa deret Maclaurin itu adalah Fx sama dengan F0 ditambah F aksen 0 kali X ditambah F double aksen 0 kali X kuadrat ditambah F triple aksen 0 dikali X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Kita masukin ini si Fx-nya. Nah, maka ternyata si fungsi fx ini adalah 2 ditambah f aksen 0, 3, x, gitu. Ditambah f double aksen 0, oh ini. Nah, gitu.
Saya ini ya sering ketinggalan. Nah, kalian jangan ngikutin ya, ngikutin saya. Jadi justru harus ingat, oh ini di bawahnya ada faktorialnya. Berarti ini adalah 9/2 faktorial, 9/2, X pangkat 2 gitu ya. Kemudian ini adalah 81/2, tapi kali 6, berarti 81/12 ya. Halo? Iya, Bu, betul. X pangkat 3 dan seterusnya gitu. 81/12 itu berapa? 9/4. Kok 9/4? 7/4, Bu. 7/4, betul. Nah, jadi sama gitu. Nah, maka kalian punya dua alternatif ya. Kalau punya fungsi-fungsi yang bentuknya maksudnya dapat diperoleh gitu ya dari si 1/1 min X gitu. Ini tuh apanya 1/1 min X gitu. Nah, jadi ada dua alternatif. Cara pertama adalah melihatnya sebagai ini ya, seperti ini tuh. Melihatnya, oh ini ada hubungannya nih dari 1/1 min X gitu, diapain gitu. Nah, atau cara kedua benar-benar, saya nggak tahu gitu ya, cara sebetulnya lebih cepat yang cara pertama ya, lebih cepat cara pertama gitu. Cuman, saya nggak tahu nih, pokoknya saya mau melihatnya pakai rumus Maclaurin aja, Dirac Maclaurin. Tapi ya ini harus menurunkan, disubstitusi, di 0, lalu kita susun ke rumusnya. Begitu. Paham nggak? Halo? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, sip. Nah, begitu pula kalau misalnya fungsi-fungsi yang kita punya, ini berarti yang ketiga ya. Ini contoh yang kedua tadi. Ini 1 ya. Ini nomor 2. Nah, sekarang kita nomor 3. Misal ya, fungsi-fungsinya yang kita tahu tuh misal begini, len dari 1 plus X dikurang 1 min X. Misal begini. Nah, gitu ya. Ini juga sama, bisa dengan dua cara begitu. Cara pertama, kita harus cari tahu ini hubungannya apa sama si 1/1 min X itu gitu. Ada yang tahu nggak ini gimana cara nyarinya? Kalau mau pakai cara pertama. Kalau cara pertama memang sebetulnya lebih mudah, cuman lebih tricky gitulah ya. Kalau cara kedua ya diikutin aja. Ini tuh dianggap sebagai fx-nya, nanti turunin kedua kali, turunin ketiga kali, masukin 0 gitu, masukin ke rumus kita. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Coba kita ini deh kerjain. Coba kalau pakai cara pertama gimana? Ada yang bisa melihat nggak ini apa namanya kira-kira dari mana gitu? Kalau len dibagi itu gimana? Halo, len tapi pembagian begini? Jadi dikurang. Kurang ya, Bu. Kurang, oke betul. Jadinya len 1 plus X dikurang len 1 min X, begitu kan ya? Betul? Nah, apa hubungannya len 1/X dengan yang bentuk-bentuknya kayak gini gitu? Len itu apanya? Integralnya, Bu. Integral dari? Betul. Dari 1/1 plus X. Betul. Jadi kita punya di sini ya, ini ceritanya di kotretan gitu ya, di coret-coretan kita gitu ya. Kalau kata orang Sunda kotretan. Nah, jadi kita tahu ini sebagai catatan kita saja bahwa kalau len dari 1 plus X itu adalah integral dari 1/1 plus X gitu kan ya, dx. Ya walaupun sebetulnya ini plus C gitu ya, tapi ini cuman coretan aja kok ya. Kemudian kalau itu yang len 1 min X itu apa? Ini juga sama, ini integral dari minus ya, Bu? iya betul, ada minusnya. Nah, jadi atau enggak saya tulis di sini minusnya ya. Minus len ini adalah integral dari ini. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya kita berangkatnya dari sini, dari 1 plus X sama 1 minus X gitu. 1/1 minus X sama 1/1 plus X.
kemudian diintegralkan. Ketika ini ditambahkan, ya ini integral dari ini ditambahkan juga gitu. Ya, itu cara yang pertama ya. Coba kita berangkat dari 1/1 plus X berarti apa? 1 min X plus X kuadrat. X kuadrat, betul. Min X pangkat 3. Terusin aja yang banyak. Plus X pangkat 4, min X pangkat 5, plus X pangkat 6, min X pangkat 7, sampai 7 gitu ya. Oke, kalau 1 per min, salah. Ini sama dengan 1 plus X yang tadi ya. X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 min X pangkat 5. Plus. Plus semua ya. Oke, kita integralin. Berarti kalau ln 1 plus X, nah itu integral dari yang ini. Ya, integralin. X min setengah X kuadrat. Min setengah X kuadrat. Plus 1/3 X pangkat 3. X pangkat 3 min 1/4. pangkat 4 plus ya 1/5 X pangkat 5 min 1/6 X pangkat 6 gitu ya. Udah deh. Dah gitu. Sekarang kalau min len-nya hati-hati. Saya langsung nulisin min len dari ini. Berarti ini diintegralin tapi minus semua ya. Jadinya enggak ya. Sorry. Ya udah min. Ini diintegralin enggak minus semua ya, plus semua maksud saya. Jadi cuma integral dari yang ini aja. Jadi gimana? X plus setengah X kuadrat. Betul. Plus 1/3 X pangkat 3. Plus semua. Sip. Setelah itu diapakan mereka? Di Jumlah. Betul. Ini ditambahin. Nah, gitu. Ini ditambah, maka hilang tuh, banyak yang hilang ya. Yang pangkatnya genap ya. Hilang. Tuh, yang pangkatnya genap hilang. Ini hilang gitu. Ini hilang karena ditambahin dengan minusnya. Nah, ini tak lain adalah yang kita mau cari ini gitu. Jadi ini adalah len si fx itu gitu. Len dari 1 plus X per 1 min X gitu. Karena lennya kan ini dikurang ini ya, artinya ditambah ya. Ini ditambah ini gitu. Jadi ini adalah 2X. Berarti gimana? 2/3 ya. X pangkat 3 lalu 2/5 X pangkat 5 dan seterusnya. Bisa nebak nggak ke sananya gimana? 2/7 Iya. X pangkat 7. Iya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu uraian deret dari itu, deret Maclaurin sebetulnya dari 1 per. Ini cara pertama gitu. Cara pertama benar-benar melihat dari si ini ya, awal mulanya sekali lagi si ini nih 1 per 1 min X gitu. Tapi ya paling modifikasinya gitu. Apakah integralnya? Modifikasi itu pasti melibatkan operasi-operasi ya, tambah atau kurang pasti ya. Tambah atau kurangnya, kemudian kali atau baginya. Kayak tadi, oh ini cuman 4/2 dikali apa gitu kan, kali atau bagi. Kemudian turunan, ini turunannya dari yang mana atau integralnya yang dari yang mana gitu. Nah ini operasi-operasi di deret pangkat gitu, yang kita pakai kemarin. Nah cara kedua benar-benar seperti tadi. Benar menggunakan apa namanya? Cara 2 ya. Kita punya fx-nya adalah len 1 plus X per 1 min X. Gini. Nah, di ini berarti len 0 gimana? Nggak ada ya. Sorry. Nah, berarti ini nggak boleh ya kalau di 0. Len 0 berapa? Len 1 ya. Sorry, ada. Len 0 nggak ada, len 1 ada. Ada. Saya ralat lagi. Berarti kalau F0 berapa? Nggak mungkin ya ada ya. Len 1 kan? Len 1 berapa? 0. Gitu. Kemudian F aksen X. Ya turunin. Jadinya gimana? 1 per ini gitu ya. 1
per ini berarti dibalik. Nah, ini sepernya, tapi belum selesai, dikali turunan dari di dalamnya ini. Turunan dalamnya ini dipakailah apa? UV ya. Kan perperan gitu. U aksen V min U V aksen. Jadinya plus. Per V kuadrat. Begitu. Jadi tak lain adalah ini hilang tuh. Ini yang atas apa? X-nya hilang, 1 tambah 1, 2. Berarti 2 per 1 plus X dikali ini 1 min X. 1 min X aja. Nah ini turunan ke satunya. Kita substitusi F aksen 0. Jadinya berapa? 2 ya, Bu. 2, betul. Ya, ini tak lain ya, 2 per apa nih? 1 min X kuadrat gitu ya. Betul? Nah, sekarang turunin lagi F double aksen X. Ya, ini pangkat min 1 ya, bisa ke atas gitu. Maksud saya begini. Saya tulis di sini ya. 2 kali 1 min X kuadrat min 1 gitu. Supaya bisa nuruninnya lebih mudah, nggak usah pakai UV gitu ya. Jadinya apa tuh? Turunan keduanya. Min 2, 1 min X kuadrat, tapi min 2 gitu ya, dikali Min 2X. ya, min 2X, sip. Nah, jadinya apa tuh? 4X per 1 min X kuadrat dikuadratkan. Nah, kita masukin F double aksen 0. Jadinya 0, iya enggak? Ya, Bu, benar. 0 ya. Nah, itulah kenapa ya jadi 0, karena kita lihat di sini tuh. Ternyata yang ada tuh nanti hanya yang pangkatnya 1, berarti kan F aksen gitu ya. Yang turunan kedua ya 0, karena nanti ini yang ada hanya yang pangkatnya 3. Nanti yang tidak 0 hanya pangkatnya 3, habis itu nanti yang pangkatnya 5 gitu ya. Yang pangkatnya 7, jadi yang pangkatnya 4, turunan keempat artinya pasti 0. Karena kan rumus Maclaurin-nya begini, ya. Mana tadi rumus Maclaurin-nya? Nah, gini. Tuh, deret Maclaurin. Ya, yang ini 0, yang ini tidak 0, yang ini 0, yang ini tidak 0 gitu. Yang tidak 0 hanya yang ganjil kan ya tadi. Nah, makanya pasti 0, 0 gitu ya. Cara kedua ya memang seperti ini ya. Nah, coba kita lihat ya sampai turunan ketiga aja deh ya. Turunan ketiganya apa? Nah, ini mah harus UV, nggak bisa enggak ya. Berarti gimana? U aksen V dikurang U V aksen. V aksennya apa? Halo. 2, 1 min X kuadrat. Gitu kan? Kali min 2X. Min 2X. Nah, digituin deh. Min 2X per 1 X kuadrat. Pangkat 4 ya berarti ya. Nah, maka F triple aksen X 0 adalah yang bawah mah 1 ya. Yang ini 0 semua. Ini di sininya 4 ya. 4 kan? Benar nggak 4? Benar, Bu. Benar aja deh. Kak, ya udah benar. Oke, sorry. Di selanjutnya aja. Nah, maka kalau kita substitusi seperti tadi, kita punya ternyata fx itu, sekali lagi ya, ini supaya apal, jadi saya tulis berulang-ulang, f0x, kemudian f double aksen 0 per 2 faktorial kali x kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial dikali x pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka yang tadi kita punya len 1 plus X per 1 min X, kita substitusi F0-nya 0 tuh, len 1, 0 ya. Jadi ini adalah 0 ditambah F aksennya 2 katanya ya, 2. F aksen 0-nya 2 dikali X. Ditambah yang ini juga 0, F double aksen.
Ya, tuh, F double aksennya 0. Maka ya sudah, berarti ini 0 ya dikali X kuadrat. Ditambah yang ini berapa tadi? 4. 4 dibagi 3 faktorial itu kan 2 kali 3 gitu ya. X pangkat 3 dan seterusnya. Ya sebetulnya ini belum kelihatan pola ya, belum kelihatan pola. Harusnya mungkin sampai turunan kelima dulu supaya kelihatan polanya gitu. Nah, ini adalah kita lain 2X, yang ini 0, ini cuman jadinya 1/3 gitu ya, X pangkat, sorry, kok 1/3? 2/3 ya. 2/3 S pangkat 3 ya, walaupun nanti ketahuan ya, nanti kalau misalnya dilanjutkan ini yang pangkat turunan keempatnya 0, turunan kelimanya ada, dan ketika disubstitusi nilainya jadi begini gitu ya, dan seterusnya, jadi sama gitu, baik cara pertama maupun cara kedua gitu ya. Jadi tambahan gitu bahwa oh ternyata itu tuh deret Maclaurin gitu ya, deret Maclaurin. Nah, paling ini kan fungsi-fungsi yang kita bisa cari hubungannya dengan si 1/1 min X gitu ya. Nah, ada fungsi-fungsi lain yang tentunya lebih umum ya, tidak bisa kita lihat oh apa hubungannya sama 1/1 min X gitu. Nah, itu memang secara umum ya harus dengan deret Maclaurin ya. Contohnya, saya perlihatkan yang keempat ya. Contoh yang keempat, kalau kita punya fungsinya itu sin X. Nah, nih, sin X. Ini nggak ada hubungannya ya. Maksudnya apa ya hubungannya sama si deret Maclaurin yang kita punya itu gitu. Nah, maka tidak ada ya sin X dengan 1/1 min X itu apanya ini hubungannya di sini. Ya nggak ada gitu. Nah, maka harus pakai rumus deret Maclaurin yang kita punya. Baik. Kita punya fx-nya demikian, maka langsung kita substitusi. Kalau f0 berarti sin 0, 0 ya. Lalu f aksennya apa? Cos X. Cos X. Maka f aksen 0 masukin 1 ya. F double aksen. Ini biar kelihatan harus banyak lah. Min sin ya. Maka F double aksen 0, 0 lagi. F triple aksen. Min cos. Maka F triple aksen 0, min 1. F4. Turunan keempat. Min cos. Sin. Balik lagi kan? F triple yang keempat itu berarti 0. Yang kelima. Turunan kelima. Cos lagi. Berarti turunan kelimanya 1. Ya, ada 3 yang ini udahlah ya. Dan seterusnya ya. Nah, maka kita substitusi sekarang. Fx apa tadi? F0 ditambah F aksen 0 kali X, F double aksen 0/2 faktorial kali X kuadrat. Tadi saya khawatir ada yang lupa, enggak kan ya? Ditambah F triple aksen 0 dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3. Ditambah F4. 4 faktorial X pangkat 4. Satu lagi deh. F5. 5 faktorial X pangkat 5, dan seterusnya. Oke, masukin. Berarti ternyata sin X itu adalah 0, ya. Tambah 1 kali X, ditambah 0 kali X kuadrat, ditambah. Ini min 1. Min 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial. Yang ini 0. Ya. Ya, per 4 faktorial lah. Ya, kali X pangkat 4. Yang ini ada lagi nih, 1. 5 faktorial X pangkat 5. Nah, kalian bisa nebak gitu. Berarti uraian deret Maclaurin dari sin X itu adalah apa? X tuh min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Bisa nebak nggak seterusnya? Min X pangkat 7 per 7 faktorial. Betul. Plus X pangkat
9 ya, per 9 faktorial dan seterusnya. Ini adalah uraian deret Maclaurin dari sin X. Gitu. Ya. Nah, dengan cara yang sama, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Saya hanya langsung tuliskan saja. Kita punya uraian deret Maclaurin dari fungsi-fungsi yang banyak sekali. Coba kita tuliskan ya, supaya kalian juga rajin mencatat ya. Yang pertama, nih deret Maclaurin yang penting ya. Deret Maclaurin yang penting. Beberapa deret Maclaurin penting. Nah, kenapa penting ya? Karena yang lain begitu biasanya bermula dari ini gitu, dari yang penting ini. Tentunya yang pertama yang tadi kita kenal yaitu 1/1 min X. Ini jangan sampai lupa, dia uraian deret Maclaurinnya begini gitu ya. Sekali lagi deret Maclaurin itu jadinya deret pangkat ya. Deret pangkat yang pusatnya di 0 gitu. Nah, kemudian kita lihat. Ini di buku ada ya, kalian bisa lihat di buku juga beberapa deret Maclaurin yang penting. 1 plus X. Nah, ini X tadi ya, ini X kuadrat min per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus X pangkat 5 per 5 dan seterusnya. Nah, kemudian lagi ada tangan inverse, ini sudah ya kemarin ya, kalau nggak salah. Tangan inverse itu X min X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 5 per 5. Gitu. Ya, dan ini tuh memang nggak bisa dihafal sih ya. Nggak bisa dihafal, oh ini yang mana gitu. Paling saya menyarankan yang sering sekali tuh yang nomor 1 ya, 1. Lalu nanti, oh ya, ini juga nih, belum kemarin. E pangkat X. Nah, ini sangat penting juga. Ternyata E pangkat X unik ya, karena kan diturunin. Kalian bisa lihat ya, nanti kalau E pangkat X diturunin jadinya apa? Pangkat X juga, Bu. E pangkat X terus pas dimasukin ya, E pangkat X kayak tadi tuh, kalau kita punya fungsinya E pangkat X, gitu, si fx-nya ya, fx-nya E pangkat X, dimasukin f0-nya berapa? Berarti 1 kan? E pangkat 0. Diturunin tuh dia lagi E pangkat X lagi. Terus dimasukinnya 0 lagi, 1 lagi maksudnya. Ya. Seterusnya, jadi setiap F berapanya gitu, turunan ke berapapun, lalu dimasukin 0 ya hasilnya 1. Nah, maka uraian deretnya apa? Deret Maclaurinnya. Kalian bisa nebak. Jadinya apa uraian deret Maclaurinnya? 1 betul. plus X. Kan? Betul, karena kan 1 kali X gitu ya. Kemudian tentunya 1 dikali X kuadrat, tapi dibagi 2 faktorial. ya, gitu. Ini juga sama, 1 dikali X pangkat 3, tapi dibagi 3 faktorial. Nah, makanya uraiannya si E pangkat X itu ini. Ya, gitu. Uraiannya. Karena dimasukin ke rumus Maclaurin tadi, gitu. Ini uraian E pangkat X. Dan kalau dia diturunkan nih, si polinom ini diturunkan terhadap X, jadinya dia lagi. Karena ya memang benar kan, E pangkat X diturunin jadi dia lagi. Gitu. Ya, itu uniknya ya. Jadi ini uraian deretnya nih. Ya, makanya nanti ini sebagai gambaran dulu, mumpung mumpung kita lihat si E pangkat X ini. Jadi kalau ditanya misalnya, E pangkat berapa ya? Misalnya E pangkat 0,1 berapa ya? Gitu, misalnya. E pangkat 0,1 berapa ya? Sebetulnya bisa nebak, gitu. Bisa nebak berapa jadi? Bisa mengira-ngira. Ya kira-kira berapa berarti? Kalau mau saya kan cuman kira-kira, saya mau ngitungnya sampai X pangkat 4 gitu. Ya kira-kira dia 1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 kuadrat
2 faktorial ditambah 0,1 pangkat 3 dikali 3 faktorial. Misalnya sampai sini aja gitu. Nah, kira-kira seginilah nilainya. Pangkat 0,1 gitu ya. Jadi demikian gitu. Makanya dibilangnya digunakan untuk menghampiri nilai fungsi gitu. Ya, ini karena ini di sekitar 0 ya. Ini di sekitar 0, maka pangkat 0 ini kan bilangan 0,1 di sekitar 0 gitu, dekat dengan 0. Makanya digunakannya untuk menghampiri nilai fungsi gitu. Jadi kita potong, saya mau menghampirinya hanya sampai x pangkat 3 gitu. Nah, itu namanya nanti deret Maclaurin polinom Maclaurin pangkat 3 orde 3 gitu. Jadi hanya ingin menghampiri nilai fungsi kira-kira berapa. Kita tahu uraiannya, kita potong aja di sini. Oh, seginilah. Nah, nanti galatnya semakin banyak suku yang kita pakai ini, galatnya makin kecil memang gitu. Dari nilai yang sebenarnya gitu ya. Tujuan akhirnya itu, tapi nanti kita bahasnya setelah istirahat kalau yang itu. Ini kita tulis dulu beberapa deret Maclaurin yang penting. Kemudian apa tadi? Sin ya, sin X. Tadi sin X itu X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kalian bisa lihat, beda ya. Kalau sin itu pangkat ganjil. Tuh. Ya, sin pangkat ganjil karena memang dia fungsi ganjil ya. Pangkat ganjil, lalu berganti tanda gitu. Ya, positif, negatif, positif, negatif. Ya, jadi dia deret ganti tanda gitulah boleh dibilang. Dan dia pangkatnya ganjil. Kalau cos ini bisa diperoleh dengan cara serupa tadi kita nyari yang sin ya. Cos itu yang pangkatnya genap. Gitu. Jadi 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial dan dia berganti tanda juga. Jadi gimana? Min berapa? Halo. Hai. X pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Betul. Tambah X pangkat 8 ya, per 8 faktorial dan seterusnya. Gitu. Nah, ini cos ya, sin cos. Kemudian ada lagi ya. Sin hiperbolik sama cos hiperbolik sampai 9 ya. Saya mau nulisin. 7 sin hiperbolik X. Nah, ini tuh dari mana ya? Kita tahu bahwa apa namanya ya sebetulnya sama turunan gitu dan seterusnya gitu. Tapi ada hubungannya juga sama e pangkat x. Karena sin hiperbolik itu kalau ada yang masih mengingat itu adalah e pangkat x dikurang e pangkat minus x per 2 gitu ya. Ini waktu di semester lalu lah ya, semester lalu. Nah, tapi kalau mau pakai rumus deret Maclaurin juga langsung aja diturunin dan seterusnya ya. Ini artinya deretnya begini. Ini juga sama, yang ganjil saja, tapi tidak berganti tanda. Nah, itu bedanya dengan sin yang biasa. Kalau sin yang biasa kan berganti tanda, ya positif, negatif, positif, negatif. Kalau ini positif terus, dan dia hanya yang ganjil. Begitu pula yang cos hiperbolik. Ini yang genap saja dan positif semua. 4 faktorial, 6 faktorial, dan seterusnya. Gitu. Terakhir, ini pangkat ya. Jadi kalau kita punya 1 plus X pangkat P, ya coretannya di bawah lah ya, coretannya di bawah. Berarti kalau punya Fx, bentar. Fx sama dengan 1 plus X pangkat P, gitu. Maka kalau dimasukin F0 berapa? Halo. 1 pangkat P. Ya, 1 pangkat P, 1 ya. Oke. F aksen. Berarti gimana turunannya? P 1 plus X pangkat P min 1 gitu kan ya. Masukin lagi. F aksen 0. Berarti ini selalu 1 nih. Yang ini selalu 1. Jadi P ya. P kali 1. P. Begitu pula F double aksen nanti ya. F aksen berarti kan
P-1 kali P 1 plus X pangkat P-2. P-2, betul. P-2. Nah, ini kalau dimasukin 0 sekarang, dia adalah P-1 kali P. Gitu ya. Begitu pula seterusnya. Kalian lihat polanya, berarti ini adalah P-2 dikali P-1 dikali P dikali 1 plus X di pangkat P-3 gitu ya. Dimasukin F triple aksen 0, jadinya P-3, P-2 dikali P-1 dikali P. Nah, nanti itu dapat lagi. Kalau yang keempat berarti P-3 kan pengalinya cuma begitu saja ya. P-2 ditambahin pengali di depannya gitu kan ya. Tambah P. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tuh tak lain namanya masukin dulu deh ya. Nah, maka kalau kita punya 1 plus X pangkat P itu adalah 1 ya, F0-nya kan 1. Kemudian yang ini F aksennya P gitu ya, P kali X. Lalu ini adalah P-1 kali P per 2 faktorial kali X kuadrat. Ya. Dan yang ketiga adalah P-2 kali P-1 dikali P per 3 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi permutasi, kalian mungkin masih ingat ya, di SMA juga ada nih permutasi. Ya, notasi permutasi ini tuh 1. Nah, P itu tuh, ini kan P kali X tuh. Bentar. Ini tuh 1 ditambah, nih si P ini itu sebetulnya permutasi P dengan 1 gitu, kali X. Yang ini P dikali P-1 dikali P dibagi 2 faktorial itu permutasi P2 gitu. Dikali X kuadrat dan seterusnya. Yang ini pun nih, yang ini adalah permutasi P3 gitu. X pangkat 3. P4 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, ini ya, apa namanya binomial gitu, binomial. Bentuk binomial yang nomor 9 ya, khusus. Dengan catatan saya tulis ya di sini permutasi. Ada yang ingat mungkin PN gitulah. PN itu gimana? Permutasi? Ada yang ingat nggak? P faktorial dibagi P kurang N faktorial bukan? Oh, bukan. Betul, betul. P dikurang N faktorial. Nah, makanya jadi seperti itu. Ya. Oke. Ya itu mah tambahan aja ya. Nanti tidak harus ini. Jarang sih seingat saya yang permutasi ini jarang ya. Walaupun pernah keluar gitu. Tapi jarang. Yang sering tuh sinus, kosinus. Jadi harus hafal nih deretnya supaya kita nggak usah nurunin lagi gitu. Karena mungkin nanti yang ditanyanya bukan persis tentukan uraian deret Maclaurin dari sin X, nah enggak gitu. Jadi bukan ngafal rumus gitu ya, tapi mungkin ditanyanya hampiri sin 0,5 itu berapa misal gitu ya. Hampiri, tapi menggunakan deret Maclaurin orde berapa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi harus tahu dulu gitu, deret Maclaurinnya apa, harus hafal, terus nanti kita ngerti, oh disubstitusi nilai X-nya berapa gitu. Ya. Baik, itu dulu, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu, nanti absensinya saya buka setelah istirahat. Silahkan istirahat 10 menit ya.